kenalin, aku Asih, aku alumni PPA angkatan kedua. Dan ini ada temanku. Saya Lia, saya juga alumni PPA angkatan kedua. Dan di sini kami mau sharing bersama teman-teman, kepada teman-teman bagaimana sih menjadi wirausaha tanpa modal banyak. Ya, Mbak Lia dan Mbak Asih tadi kan bilang ya wirausahawan tanpa menggunakan modal yang besar. Emang itu apa sih Mbak? Biasanya kalau wirausaha tanpa modal yang banyak itu bisa disebut dengan reseller atau dropshipper. Nah, kalau saya sendiri, saya bergerak di bidang reseller daster batik atau celana kolor. Bahkan saya juga pernah reseller namanya sayur-sayuran, buah-buahan juga. Bahkan persabunan itu saya juga pernah. Tapi saya kan baru mulai dari bulan Maret. Nah, tapi ini yang lebih ekspor lagi nih menurut saya. Anda berlebihan ya. Enggak, kalau saya mungkin teman-teman juga bingung reseller tuh apa. Lebih mudahnya kalau di lingkungan kita yang nggak di bidang penjualan gitu kan, reseller itu kita mengambil barang dari orang lain yang bisa kita jual kembali gitu, apapun itu, tanpa kita harus menyetok barang di rumah. Jadi nggak selalu ready gitu. Biasanya juga barang-barang yang nggak selalu ready itu juga namanya itu bisa dikatakan open PO gitu. Kita bisa pesan dulu tanpa barangnya ready gitu. Tapi kalau Mbak Lia tadi kan banyak ya, apapun yang bisa dijual dia gitu. Kalau saya pun juga seperti itu, apapun yang bisa saya jual akan saya jual kembali gitu, tanpa aku harus menyetok barang di rumah gitu ya. Kalau disebutin apa aja tuh sebenarnya banyak sih. Yang paling cepat itu kalau di kalangan seperti kita gitu ya, itu makanan. Nah, itu cepet banget gitu, kayak frozen food gitu. Itu sesuatu yang mudah dicari, mudah dipakai orang, kebutuhan sehari-hari gitu. Jadi gini, apapun yang bisa kita jual gitu. Kita lihat teman kita, oh di sana ada yang jual apa, barang apa gitu. Oh sepertinya ini peluang nih buat kita, bisa kita jual kembali gitu. Nah, itu bisa jadi peluang kita. Itu yang namanya reseller, wirausaha tanpa modal besar. Ya, dan juga keuntungan yang didapat harusnya lumayan lah ya Kak. Iya. Jadi gini, kalau teman-teman, aku nggak berpikir atau nggak meminta teman-teman untuk menjadi seperti kita, itu enggak. Tapi kita cuma melihat peluang yang ada gitu. Apa yang bisa kita lakukan ya kita lakukan gitu. Bukan karena kebutuhan kita itu banyak, itu enggak sebenarnya. Enggak ya Mbak Lia ya. Tapi tujuan tercukupi semua. Iya. Tapi itu membantu kita. Nah, membantu kita untuk kreatif lagi sih. Apa sih melihat peluang di sekitar kita. Kalau orang Jawa bilang itu ubet. Orang ubet, orang liwet. Nah, itu. Tapi kalau kita nggak ubet, karena kita juga liwet kok. Itu aja. Ya, Mbak Lia dan Mbak Asih, kalau boleh tahu, alasannya apa sih kok mau berwirausaha atau jadi reseller gitu? Nah, ini nih yang sering banyak orang tanya ke kita ya. Kalau saya salah pribadi, saya itu awalnya dari iseng juga. Iseng karena apa ya? Kok lihat teman-teman saya ini kok ubet, maksudnya dia punya pekerjaan tetap tapi juga bisa berwirausaha. Nah, saya tuh pengen seperti itu gitu kan. Hanya dengan bermodalkan HP, dunia sosmed juga. Kalau kenapa sih mereka juga bisa ketemu orang banyak, bisa jualan apa aja gitu kan. Saya juga pengen sih seperti itu. Dan akhirnya kesampaian juga waktu awal pandemi kemarin dan di bulan Maret kemarin. Saya coba-cobalah, iseng-iseng saya cari apa namanya, produk semacam dasar gitu di internet. Akhirnya saya menemukan satu web yang itu menjual semua jual peluang yang saya pengen itu kan. Terus saya coba gabung jadi di grup resellernya, akhirnya bisa sampai sekarang. Itu alasannya sih cuma iseng. Nah, akhirnya keterusan karena senang ketemu orang banyak, kenal orang banyak. Itu juga salah satu apa ya namanya ya, berkah juga, bisa ketemu orang banyak, bisa ya cerita tentang hidup lah lewat kita berjualan. Itu juga itu Mbak Lia ya, iseng ya, benar. Awalnya tuh aku juga iseng dari 3 tahun yang lalu sih, sebelum aku menikah. Expert banget berarti. Yes, enggak.
Kenapa 3 tahun yang lalu itu juga karena iseng pengen temen-temen kok jualan nih temen-temen kok laku gitu ya, aku juga pengen kayak gitu. Terus aku juga mungkin kalau temen-temenku sendiri melihat aku cerewet pasti iso gitu kan ya, marketingnya bagus gitu ya, padahal kan enggak, kita cuma modal, dia benar modal HP tadi, modal sosmed itu peluang yang marketing place yang apa ya, peluangnya sangat besar tanpa kita bergerak banyak ya. Kita cuma posting, contohnya di Facebook gitu, cuma posting gitu tuh, itu kan juga enggak teman-teman kita sendiri yang tahu, banyak orang yang tahu, mungkin bisa seluruh Indonesia. Pertama itu iseng, itu semenjak aku belum menikah. 3 tahun kemudian aku setelah itu aku menikah, jadi ibu rumah tangga kan ya, kebetulan juga banyak gitu kan ya, terus malah jadi apa ya kalau sekarang ya, bisnis sampingan, bisnis sampingan itu bisa jadi kan kebutuhan sehari kan juga banyak gitu kan, yang dipikir juga benda diri sendiri sekarang kan ya, udah ada orang lain gitu kan ya. Juga sih, waktu saya jadi reseller sayuran, ini cerita sedikit nih, banyak berkat Tuhan yang datang. Jadi waktu saya pernah antar 14 apa namanya itu, paket sayuran, karena saya sistemnya paket sayuran, itu udah saya sudah pesen 14, terus ini dapat satu itu mbak, dapat 2 paketan lah, ini mbak buat mbak, itu kan salah satu berkat juga. Jadi menjawab kebutuhan kita sendiri, menjawab kebutuhan orang lain juga. Apa namanya, kalau untuk kita mau bergerak jadi reseller itu banyaklah berkat-berkat Tuhan yang kasih ke kita gitu, tidak cuma uang ya orientasinya aja sih. Oke, Mbak Asih dan Mbak Lia, tadi kan udah nyebutin ya marketplace-nya salah satunya bisa lewat sosmed. Tapi ada nggak sih tips-tips lainnya di mana kita bisa ngejual barang-barang tersebut dan target market kita itu bisa seluas apa sih? Oh, kalau itu cerita dari pengalaman saya dulu ya Mbak Asih ya. Nah, kalau saya itu kan dulu juga saya ceritakan tadi, saya reseller sayuran, reseller pernah lemon juga, pernah apa lagi ya? Oh, kalau daster sih karena saya sudah dapat fotonya dari apa namanya, kayak yang foto dari grup resellernya, jadi saya nggak perlu foto lagi. Tapi kalau untuk sayuran dan buah, sabun itu perlu teknik sendiri. Kita harus punya cara untuk biar tampilan itu menarik gitu, orang bisa ketangnya api gitu kan. Terus saya coba-coba searching, saya cari apa namanya aplikasi, cari aja teman-teman di Play Store ada itu. Kalau teman-teman nggak bisa desain, itu juga sangat membantu teman-teman dalam membuat apa namanya kayak desain untuk pemasaran barang-barang teman-teman. Itu bisa, kalian bisa download namanya Canva. Di situ banyak sekali template atau desain-desain yang membantu teman-teman untuk memasarkan barang-barang yang akan dijual. Itu sangat murah sih menurut saya, sangat murah dan sangat membantu untuk saya bisa memasarkan barang-barang yang saya jual gitu. Dan kalau dari buat sendiri, saya tuh pernah mencari yang namanya box untuk foto lemon. Saya pernah coba itu, saya punya, dan saya pernah cari di internet itu harganya 150, tapi saya dapatkan di Salatiga dengan harga 30.000. Cari di pusat grosir Salatiga itu ada. Maaf kami tidak bisa menyebutkan, nanti dibilang endorse. Gitu sih. Kalian harus bener-bener cari peluang, sering-sering searching di browsing di internet, itu banyak sekali kalau teman-teman mau cari, mau mendesain produk teman-teman sendiri. Kalau Mbak sih gimana sih? Kalau aku salah satu aja contoh dari apa yang aku jual itu, aku pernah menjual kosmetik gitu kan, reseller kosmetik. Itu awalnya aku harus pakai dulu sendiri, aku aplikasikan dulu ke akunnya sendiri gitu kan. Terus habis itu apa yang terjadi hasilnya dari aku review sendiri, aku review dari apa yang aku pakai gitu, aku foto dengan muka aku mungkin ya, hasilnya glowing gitu. Apapun itu sih, waktu itu aku kosmetik, aku aplikasikan ke diri aku sendiri, aku foto, terus aku posting di sosial media, di story apapun lah itu. Terus orang-orang juga lihat aku langsung gitu kan, dan mungkin sedikit apa ya namanya ya, apa ya Mbak Lia, aku mengutarakan apa yang aku rasain gitu loh. Aku review. Aku habis pakai
ini loh enak loh dipakai loh gitu. Terus mungkin mereka tertarik dengan apa yang aku katakan, apa yang mereka lihat. Nah itu jadi aku aplikasikan dulu di diri aku sendiri gitu. Kalau Mbak Lia tadi kan mendesain ya, dia foto terus dia desain sendiri sebagus mungkin untuk menarik orang, perhatian orang. Tapi kalau aku lebih ke diri aku sendiri. Putih, karena kan kosmetik, jarang-jarang orang apa namanya percaya gitu kan. Mbak Lia dan Mbak Asih, boleh tanya nggak target market kalian itu usia berapa aja atau ke siapa aja? Boleh diceritain nggak? Kalau target market ke saya sih untuk tergantung saya jualnya apa ya. Kalau untuk daster ya dari kaum remaja gitu sampai emak-emak. Tapi kebanyakan kalau yang beli di tempat saya itu emak-emak, ibu-ibu ya. Ibu. Karena apalagi di musim pandemi ini kita nggak akan mencari dress kecuali untuk event-event. Carinya baju yang di rumah. Nah itu saya targetnya ibu-ibu. Untuk sayuran segala macam itu sama sih kurang umum juga, maksudnya enggak ya ibu-ibu kebanyakan, targetnya sih ibu-ibu kalau saya gitu. Kalau aku bisa dikatakan semua kalangan sih. Karena apa? Karena produk atau jualan yang aku jual itu banyak gitu kan. Kalau reseller itu kan nggak cuma satu barang gitu kan, baju atau celana atau itu enggak, itu banyak. Kalau aku kan pernah makanan gitu, kayak kalau frozen food gitu kan ya, itu kan juga semua kalangan bisa makan kan. Tapi kan yang beli kan juga pasti ibu-ibu rumah tangga dong, kan mereka yang kebutuhan sehari-hari yang mereka butuhkan gitu. Kalau baju juga ada. Pernah aku jual reseller skincare. Tapi skincare yang aku jual itu juga buat semua kalangan, dari yang bisa dipakai kulit bayi pun, yang nggak sensitif pun, sampai ke orang tua itu juga ada. Jadi ya mungkin Mbak Lia juga tadi bener sih, terkadang lihat apa yang kita jual dulu gitu kan. Tapi selama ini yang aku jual yang bisa semua kalangan masuk. Kita kan juga melihat peluang yang ada gitu kan, menjawab kebutuhan pasaran juga sih. Benar. Oke, Mbak Lia dan Mbak Asih, ini pasti banyak banget yang penasaran. Kalau yang namanya kita berwirausaha, pasti ada dong suka dukanya. Boleh nggak diceritain suka dan dukanya apa sih menjadi seorang wirausahawan? Mulai dari saya dulu Benar ya. Mbak Lia. Suka duka menjadi reseller, wirausawati ya. Apalagi di masa pandemi, karena saya baru mulai bulan Maret kemarin. Banyak sih sukanya ketemu orang banyak, satu. Yang kedua itu apa ya, penghasilan bertambah itu. Apalagi sih kalau sukanya itu sih kalau kita menjual bareng terus orangnya tuh senang gitu, kayak gitu rasa tuh Kepuasan sendiri ya? kepuasan sendiri tuh nggak bisa dibeli sih kan. Senang gitu rasanya. Terus kalau dukanya itu ya karena di musim pandemi gini kita harus kemana-mana, jadi kita harus menaati peraturan juga, maksudnya protokol kebersihan itu kan juga salah satu juga sih, harus kesana kesini, pulang harus mandi lagi gitu kan, itu dukanya. Kalau sukanya lagi, oh ya saya ada pengalaman nih, saya sebelumnya nggak pernah yang namanya bawa brojong. Kalau temen tahu brojong yang sama sayur, saya tuh pernah ya itu ambil reseller lemon sama sayuran itu kan ada begitu dapat 20 paket, terus 15 paket itu kan banyak, Berat itu ya? per kilo kan. Saya bawa bronjong di dalam, bawa bronjong itu ketawa-ketawa sendiri. Malu nggak? Malu nggak? Nggak mau, tapi malah seneng. Seneng karena gini loh, oh ternyata aku nggak malu untuk melakukan sesuatu kayak gini gitu kan. Asal kita maunya dengan sukacita sih, itu nggak akan bikin kita malu ya, saya rasa seperti itu. Kalau Mbak sih gimana sih harganya? Oh iya, aku ngomongin sukanya dulu deh ya. Sukanya itu juga banyak banget. Dari keisengan yang awalnya itu kan jadi suka itu gini. Waktu sebelum nikah kan ya, waktu sebelum menikah
sukanya jadi reseller itu penghasilan bertambah dong. Selain dari penghasilan yang aku kerjain sendiri, kan punya pekerjaan juga, nah itu profitnya bertambah itu. Suka juga ketemu banyak orang yang nggak kenal jadi kenal kan lewat kita COD kesana kesini. Apa itu COD Mbak Lia? Cash on delivery. Nah, Benar. Oke. Nah itu bisa yang nggak kenal tuh jadi kenal. Terus apa ya? Kita juga bisa nambah pengalaman. Sifat-sifat orang juga kita juga bisa tahu. Pembeli sana, pembeli itu kan juga beda-beda gitu. Bisa membedakan mana pembeliannya pembeli doang sama yang bener pembeli beneran. Terus kan sukanya juga itu kita juga bisa merasakan apa yang menjadi jerih lelah kita gitu kan. Mungkin itu sih sukanya. Yang kalau teman-teman yang belum punya pekerjaan atau belum punya penghasilan terus kita dapat penghasilan dari jadi reseller itu juga senang juga kan, menerima apa yang kita udah kerjakan gitu loh. Nah, kalau dukanya itu juga banyak sebenarnya. Maaf ya teman-teman, kalau jadi reseller itu juga nggak enak-enak aja gitu maksudnya. Kita juga ngerasain capek loh, bener-bener ngerasain capek juga. Kalau jadi reseller itu kan bukan kita yang bukan pembeli yang nyari kita, tapi kita yang nyari pembeli gitu maksudnya. Kalau Semacam perantara gitu kita kan juga ngantar barang, jadi nggak kita cuma duduk. kita kan nggak punya toko ya, kita nggak punya toko, kita nggak punya warung atau pembeli yang datang itu enggak, tapi kita yang nyamperin pembeli. Nah itu maksudnya nyamperin itu loh, yang tadi bisa dikatakan Jemput bola, COD itu tadi kan ya. Kita juga capek. Kenapa capek? Karena saya juga punya pekerjaan. Jadi reseller ini kan juga menjadi sampingan gitu kan ya. Itu tergantung kita sendiri, respon kita juga gimana kita jalaninnya gitu. Kita enjoy aja atau kita ngerasa jenuh pasti ada Mbak Lia. Iya, saya juga pernah merasakan 1 bulan tidak jualan. Nah, gimana caranya kita membangun semangat kita lagi juga buat Ya, memupuk niat untuk diri reseller lagi tuh ya pasang surut lah. Yang namanya kita juga ada pekerjaan utama, kita ada juga pekerjaan sampingan, tapi yang utama itu kan harus dikerjakan terlebih dahulu. Kadang kita udah capek dulu sama pekerjaan utama, mau reseller nanti aja. Ya itu tuh. Nah, kalau dukanya juga ada lagi tuh. Aku udah punya pengalaman. Ada orang udah mau beli kan ya, udah mau beli kita COD. Nah, sampai di tempat COD itu orangnya nggak datang. Padahal apa yang dia beli itu juga banyak gitu. Kan kita rugi. Tapi satu keuntungan dari seller itu juga kan awalnya tadi kita nggak nyetok. Jadi ada barang yang harus kita beli dulu dari orang lain, tapi ada yang kita cuma ambil, nanti bisa kita retur atau bisa kita kembali. Nah gitu. Sistemnya pre-order. Yes. Jadi itu nggak bikin kita lebih banyak sih sebenarnya. Oke, Mbak Lia dan Mbak Asih, ada nggak nih pesan-pesan buat teman-teman yang mungkin saat ini punya kepikiran nih pengen jadi wirausahawan juga atau pengen jadi reseller juga? Ada pesan-pesan apa nih buat teman-teman semua? Pesannya biasa kita guru kali. Dan jadi gini, buat teman-teman terkhusus PPA dan Nia ya, teman-teman saat ini yang mungkin usia SMA yang saat ini ya kan, karena ini masih musim corona jadi juga sekolah di rumah terus bingung ngapain, kan kalian juga utamanya belajar. Tapi kalau kalian pengen namanya belajar menjadi reseller, kalian bisa kontak kami, hubungi kami, nanti kami akan kasih kontak nanti di layar. Nanti teman-teman bisa kontak kami, bisa memasarkan produk yang kami jual juga. Nanti kita bisa saling membantu ya, gitu kan. Jadi teman-teman nanti bisa kontak kami ya bisa membantu lah, kita bisa bikin grup untuk reseller lah ya, apapun resellernya gitu. Untuk Mbak Esa gimana? Mbak Esa sendiri gimana? Pesan aku buat teman-teman yang khususnya kan juga masih sekolah ya, jangan malu kalau kalian mau jadi reseller. Ini kan penjual gitu kan ya. Iya, nggak banyak sih keuntungannya sebenarnya kalau reseller itu nggak banyak keuntungannya, tapi kalau kita konsisten, setiap harinya kita ada pemasukan atau setiap harinya kita ada profit yang masuk gitu kan, lumayan gitu loh. Kalau buat kalian anak sekolah gitu kan lumayan gitu kan, buat tambah-tambah uang jajan di rumah. Kalau kan nggak sekolah nggak dapet uang saku kan ya, bantu-bantu orang tua, bantu-bantu orang tua nggak meminta gitu kan ya. Ya
jangan malu, kita juga sama-sama, aku pun juga sama-sama masih belajar, nggak yang aku harus Iya. ngajarin kalian tuh enggak. Sama-sama belajar kita. Yang pasti itu tadi jangan malu, dan orang Jawa tadi katakan ubet, Kerja keras, Yes. konsisten itu yang perlu dipupuk setiap harinya kalau kita mau jadi reseller. walaupun jadi reseller ya, Iya, nggak hanya yang keuntungan satu Mungkin- 1.000, 2.000, 3.000, tapi kalau setiap harinya kita target 10.000 lah, kita target keuntungan itu 1 bulan lah katakanlah kita 300.000 sudah dapat. mungkin kita sekarang jadi reseller. Bisa jadi kan tahun depan atau bulan depan kita jadi supplier ya, kita malah menyuplai ke orang-orang gitu bisa. Mempekerjakan orang lain apalagi ya itu. Tetap semangat aja. Tetap semangat teman-teman, tetap utamakan belajar. Yes. Jangan patah semangat, tetap berserah berharap sama Tuhan, mengandalkan Tuhan itu yang penting itu. Jangan karena lihat orang lain, oh penghasilannya nambah atau uangnya banyak, terus kalian melupakan sekolah kalian. Jangan. Terus kok langsung apa ya memprioritaskan jualan gitu ya juga jangan. Kita juga punya prioritas sendiri. Itu kalau kalian masih sekolah ya sekolah itu. Itu kan tadi kan aku awalnya iseng terus jadi sambilan, tapi kan kita juga yang utama itu juga ada gitu loh ya. Jadi buat teman-teman yang mau gabung dengan Kami. reseller kami bisa kontak kami, nanti kami akan apa namanya kontak lagi ya. Iya. Kita kontak lagi, kita akan Kerjasama lah ya, saling buat- bantu gitu. buat gabung di grup reseller ini. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi. Tuhan Dadah, berkati. Tuhan berkati.